Selama ini kita terbiasa dengan membeli motor khususnya yang biasanya buatan dari Jepang. Kenapa bisa? Ya karena mau bagaimanapun produk Jepang khususnya motor sudah ada sejak lama di Indonesia. Selain itu, produk Jepang juga sudah menawarkan semua kebutuhan motor yang ada saat ini. Misalnya mau motor matic, ya sudah tersedia. Mau motor underbound, sudah tersedia. Mau motor sport fairing dari sesi kecil sampai besar juga sudah tersedia. Naked Sport tersedia juga. Selain jenisnya, mau mesin yang berkapasitas berapapun juga ada. Mau yang 50cc ada, 125cc ada, 150cc banyak, 160cc ada juga, mau 250 ada, mau 500, 600 sampai 1000 pun juga ada. Dengan ketersediaan yang sangat melimpah ini, untuk orang Indonesia sendiri tentu aja kita sudah masuk dalam circle produk Jepang. Karena produsen apapun yang non-Jepang biasanya kita pandang sebelah mata atau kemahalan. Misalnya yang kemahalan tentu aja ada BMW, motor BMW ya tentu aja mahal. Selain itu ada Ducati ya mahal. Kemudian di kelas Matic ya ada Piaggio, dan yang kita tahu Piaggio ya lebih mahal daripada Matic lainnya. Dan jika pabrikan Eropa dipandang kemahalan, berarti motor yang dipandang sebelah mata ya tentu aja motor non-Jepang dan non-Eropa. Dan motor tersebut biasanya adalah motor Cina. Motor Cina dari dulu entah kenapa selalu dipandang sebelah mata sama kebanyakan orang Indonesia. Ya gimana enggak, masyarakat Indonesia udah trauma dengan motor Cina. Ingat Jialing, parah banget tuh motor. Terus KTM, bukan KTM yang ini, KTM yang ada inulnya. Kata siapa? KTM dong. Kemudian Tosa dan Sanex. Udah nggak ada yang bisa diharapkan dari motor Cina kalau motor-motornya masih begitu. Kenapa bisa? Ya mesinnya yang nggak awet sama sekali. Mesinnya nggak bertenaga sama sekali, desainnya yang pasti copy paste dari pabrikan Jepang. Berapa banyak motor Cina yang memiliki tampilan Honda Supra? Banyak. Dengan demikian hasilnya yang motor Cina benar-benar tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun akhir-akhir ini sepertinya pandangan tersebut sudah berubah. Karena kebanyakan orang Indonesia akhirnya bisa menerima motor Cina. Motor ini banyak yang bilang keren, motor ini banyak yang bilang performansnya bagus, dan motor ini banyak yang bilang enak diajak riding. Dan produsen motor ini adalah CF Moto. CF Moto resmi masuk Indonesia pada tahun 2021, dan ketika masuk Indonesia, ya sambutannya masih biasa-biasa aja. Namun lambat laut motor-motor mereka sudah mulai dilirik banyak orang. Namun yang menarik di sini adalah seharusnya ini yang biasa terjadi ya. Barang buatan Cina apapun itu biasanya akan memiliki harga yang lebih murah. Namun kenapa CF Moto bisa memiliki harga yang kompetitif atau bahkan bisa dikatakan lebih mahal? Emang mahal ya? Sebenarnya nggak semuanya mahal. Jika dilihat dari big bike-nya, motor ini terasa seperti agak murah. Misalnya ada CF Moto 500 SR FUM yang dibanderol dengan harga 192 jutaan aja udah OTR. Yang berarti ini lebih murah dari kelas big bike produsen Jepang yang minimal harganya 250-300 jutaan untuk kelas 500-600 cc-nya. Terus jika dilihat dari motor CF Moto 800 MT yang dijual di harga 315 jutaan OTR, sebenarnya juga terhitung cukup murah karena kalau motor di kelasnya harganya udah pasti di atas 500 jutaan. Tapi jika kita melihat motor cc kecilnya, kok terasa mahal ya motornya? Kita bisa lihat di motor Papio X01. Motor ini dibanderol di harga 38 jutaan. Apakah ini mahal? Ya kita fokus ke satu titik dulunya deh. Motor seharga 38 juta menggunakan mesin 125cc. Apakah ini kemahalan? Padahal produsen Jepang menjual motor 150cc aja harganya ya terkadang nggak sampai segitu. Kemudian jika di kelas 250cc-nya ada 250 CLX yang dibanderol di harga 62 jutaan. Motor naked bike single cylinder dijual di harga 62 jutaan. Apakah ini kemahalan? Kemudian ada CF Moto 250 SR. Motor ini dijual di harga 63 jutaan. Ya emang sih ini motor fairing dan tampilannya cukup menarik. Tapi lagi-lagi mesinnya 1 silinder. Motor 250cc 1 silinder ada di harga 63 jutaan. Apakah ini kemahalan? Untuk mengetahuinya kita bisa compare dengan KTM RC250. Motor ini sama-sama menggunakan mesin 1 silinder 250cc dan harganya cuma di 50,9 jutaan. Yang berarti lebih murah sekitar 12 jutaan lebih. Jadi jelas, di beberapa motor CF Moto memiliki harga yang lebih mahal daripada produsen lainnya. Mengingat ini adalah produsen Cina, apakah CF Moto overpriced? Gimana ya? Produk Cina saat ini bisa kita bilang sebenarnya sudah cukup bagus. Bagus banget malah, hampir bisa sama dengan produk Jepang, bahkan terkadang bisa lebih.
Jika dilihat lebih teliti lagi, CF Moto sebenarnya memiliki bodi yang cukup solid di semua jajaran motornya. Ini sudah sangat berbeda dengan motor Cina pada zaman dulu. Jadinya ya wajar-wajar aja mereka memiliki harga yang kompetitif. Kita bisa ambil contoh di CF Moto 250 CLX yang memiliki harga di 62 jutaan. Motor ini memiliki detail yang rapi dan solid sebenarnya. Sebagai contoh, kabel di area stang sudah dibungkus sangat rapi. Plastik bodinya juga tergolong plastik yang tebal dan kuat. Dan yang pasti catnya terbilang tebal. Yang lebih menariknya lagi adalah las-lasan sasisnya banyak yang bilang sangat rapi, bahkan bautnya juga menggunakan baut yang bagus, bukan yang gampang karatan. Selain packagingnya yang sudah sangat rapi, dari fitur-fiturnya juga cukup bagus. Misalnya lampu belakang yang sudah LED yang berbentuk H. Ini keren banget kayak motor moge. Kemudian selain itu, motor ini juga sudah memiliki mode berkendara. Yang pertama ada Eco dan yang kedua ada Sport. Jadi tinggal pencet tombol yang ada di sebelah kiri stang. Jadinya ya cukup keren. Kemudian kaki-kakinya di harga segitu ya sebenarnya udah oke. Motor ini menggunakan suspensi upside down yang berdiameter 37 mm. Kemudian untuk pengeremannya sudah menggunakan kaliper radial 4 piston, jadinya ya ini tentu aja sudah di atas rata-rata produk Jepang. Kita bisa sandingkan motor ini dengan MT25 misalnya. MT25 masih menggunakan teleskopik, belum ada mode berkendara dan belum LED, dan dijual di harga 50 jutaan. Sampai titik ini jadi jelas, motor ini menang dari segi fitur. Emang kalau dari segi mesinnya ya kalah. Indonesia butuh silinder banyak, bukan satu silinder. Iya kan? Iya lagi. Ah, gila. Kemudian jika kita mau melihat yang model CF Moto 250 SR yang memiliki harga di 63 jutaan, memiliki spesifikasi kaki-kaki yang hampir sama dengan tipe CLX. Udah upside down, pengeremannya udah oke, sudah menggunakan lampu LED, bodinya solid, dan las-lasannya juga solid. Tapi sayangnya mesinnya ya sama kayak CLX, yaitu satu silinder. Sekali lagi, ini membuat motor ini menjadi lemah banget kayaknya. Padahal harganya bisa dikatakan lebih mahal daripada Yamaha R25, mepet ke Ninja 250, dan beda tipis ke CBR 250. Namun kenapa bisa mahal? Tentu aja kualitasnya yang bukan kaleng-kaleng. Saat ini, jika kita ingin compare satu sama lain, bodi CF Moto terkadang lebih solid daripada bodi pabrikan Jepang yang semakin hari semakin tipis. Jangankan bodinya, catnya pun terasa semakin tipis untuk produksian Jepang. Kena kuku aja bisa bergaris. Kalau CF Moto ini seperti kualitas pabrikan Jepang 10 tahun yang lalu yang masih memiliki kualitas yang cukup solid. Selain itu, yang bikin mahal adalah aksesoris pendukungnya. Jika dilihat dari semua jajaran CF Moto yang ada, motor mereka menggunakan part yang bisa dibilang ada harganya. Misalnya upside down, cakram 4 piston, ABS, dan lainnya. Dan hal ini tidak ada di motor Jepang biasanya. Tapi apakah dengan hal-hal seperti itu aja motor ini menjadi mahal? Karena banyak juga yang bilang motor ini overpriced. Sepertinya memang motor ini agak overpriced. Bahkan pihak CF Moto sepertinya menyadari hal ini juga. Gimana caranya mau bersaing di negara yang pengennya motor yang banyak silinder? Yang pada akhirnya, CF Moto melakukan diskon besar-besaran di beberapa jajaran motornya khususnya yang di 250cc. Yang mana CF Moto pernah melakukan diskon sampai 40% untuk motor 250cc-nya. Misalnya untuk varian motor 250 CLX yang harganya semula dari 62 jutaan, setelah didiskon hanya tinggal jadi 45 jutaan, yang berarti potongannya sekitar 17 jutaan. Selain itu untuk yang fairingnya yaitu 250 SR yang awalnya harga 63,5 jutaan, didiskon sampai harganya cuma jadi 38 juta yang berarti potongan diskonnya sampai 25,5 jutaan. Ini terjadi di bulan Desember tahun 2023. Apakah tahun ini akan didiskon lagi? Sepertinya ya begitu. Jadi ya motor ini sedikit overpriced jika dilihat dari spesifikasi mesinnya, karena tidak ada sejarahnya motor satu silinder fairing 250cc di harga segitu. Pabrikan Jepang aja yang pernah mengeluarkan motor 250cc satu silinder pada KO di Indonesia. Lah ini, pabrikan Cina yang baru mau naik daun berani-beraninya main 250cc satu silinder di Indonesia. Jangankan pabrikan Cina, pabrikan Austria aja ngap-ngapan main satu silinder di Indonesia. Intinya, di pasar Indonesia nggak penting yang namanya fitur bawaan pabrik. Karena biasanya kebanyakan orang pengennya mesinnya dulu, fitur belakangan. Karena fitur lainnya biasanya akan dimodifikasi. Percuma dikasih upside down 37 mm, karena pada akhirnya orang-orang akan melakukan upgrade ke upside down yang lebih besar. Kalau CF Moto ingin bersaing ya bermainlah layaknya di dunia mobil. Yang berarti sediakan mobil yang sudah ada digemari oleh pasar dan buatlah dengan versi Cina-nya dan dijuallah dengan harga Cina. Nggak heran kalau pabrikan Cina saat ini sudah sangat diterima di pasar otomotif khususnya mobil di Indonesia. Tapi buat kalian yang pengen beli moge dan males beli moge bodong karena budgetnya nggak lebih dari 200 juta rupiah, kalian bisa beli CF Moto 500 SR. Motor ini udah pakai inline 4, jadinya ya udah pas-pas aja sih. Desainnya juga unik, kayak Ducati Flashback 2, cuman lebih versi modern aja. Tapi kalau mau yang benar-benar mirip Ducati Flashback 2 ada di motor Rapio sih. Motor ini mirip banget di bagian depannya, tinggal lepas bodi samping dan belakangnya, jadi deh itu Ducati Flashback 2. Iya kan?
CF Moto adalah produsen Cina yang saat ini benar-benar sedang naik daun. Bukan di Indonesia aja, bahkan di dunia pun CF Moto benar-benar sedang naik daun. Bahkan banyak orang yang menyukai motor ini. Karena mau bagaimanapun, produsen Cina saat ini sudah jauh-jauh lebih baik daripada produsen Cina zaman dulu. Jadi apakah layak dibeli motor Cina ini? Tentu aja layak jika didiskon. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah CF Moto ini mahal? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.